Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali ya. Nah, hari ini kita masuk bab baru nih. Bab ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat atau genetika. Gimana? Penasaran gak untuk materi hari ini? Pastinya penasaran dong, makanya harus tetap simak terus ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kalian wajib like dan subscribe dulu channelnya, oke? Nah, kita masuk di slide pertama. Tadi sesuai dengan judulnya adalah pewarisan sifat ya, atau cabang biologinya namanya genetika. Nah, kalian pernah nggak sih memperhatikan diri kalian di dalam keluarga kalian deh? Pasti ada bagian di dalam tubuh kalian yang mirip dengan orang tua kalian kan? Entah dari bentuk wajahnya, warna rambutnya, bentuk rambutnya, bentuk hidungnya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kita itu bisa mirip dengan orang tua kita? Ya, faktornya karena ada gen ya yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Nah, hari ini kita belajar pengertian dari gen dan kromosom. Kira-kira apa sih bedanya gen dan kromosom? Kira-kira gen dan kromosom itu adanya di mana? Nah, simak terus ya. Nah, yang kita bahas yang pertama gen dulu nih. Jadi, pengertian dari gen itu adalah suatu substansi kimia di dalam kromosom yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat organisme. Jadi, gen itu adanya di dalam kromosom yang akan mewariskan sifat dari orang tua ke anaknya. Nah, istilah gen pertama kali dikemukakan oleh W. Johansen. Nah, jadi di dalam tubuh makhluk hidup, atau kita ngebahas di manusia dulu nih, di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya sel. Masih ingat dong pengertian dari sel? Sel adalah bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, di dalam sel ada yang namanya inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel atau nukleus ini akan ada yang namanya kromosom. Masih ingat bentuk kromosom? Kita udah pernah belajar ya di bab pertama. Nah, di dalam kromosom baru yang ada yang namanya gen. Nah, gen ini menempati lokus yang ada di dalam kromosom tadi. Gen ini ada dua unsurnya lagi, ada yang namanya DNA dan ada yang namanya RNA. Pernah dengar kan ya, ada orang tes DNA untuk membuktikan bahwa dia anaknya atau bukan. Nah, ini nih asal muasalnya. Jadi DNA ini juga yang faktor menentukan sifat dari orang tua ke anaknya. DNA itu kepanjangan dari deoksiribosonukleat acid. Kalau RNA ribosonukleat acid. Nah, ini ya contoh gambarnya. Jadi di dalam sel, ada yang namanya inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel ada yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom ini, si benang-benang ini, ada yang namanya gen yang terdiri dari dua unsur, DNA sama RNA. Nah, gen ini memiliki fungsi. Yang pertama yaitu mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, sebagai zarah atau partikel tersendiri di dalam kromosom. Nah, ini sekilas tentang gennya ya. Jadi gen itu yang mewariskan sifat dari orang tua ke anaknya. Lanjut. Yang kedua ada kromosom. Tadi kromosom itu di dalamnya ada gen. Definisi dari kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis pada keturunannya. Nah, tipe kromosom berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya kromosom tubuh atau autosom. Kromosom di dalam tubuh kita, di dalam tubuh makhluk hidup manusia ya khususnya, itu ada 22 pasang atau disimbolkan 22 AA. AA itu artinya autosom, jumlahnya 22 pasang atau 44 buah berarti ya, kalau pasangannya dilepas. Yang kedua ada kromosom kelamin atau gonosom, jumlahnya ada 1 pasang. Ya kan ya, kelamin cuma ada 1 pasang kan di dalam tubuh kita, jumlahnya cuma 1. Nah, kromosom kelamin ini simbolnya adalah XX atau XY. XX simbol buat wanita, XY simbol buat laki-laki. Jadi total kromosom di dalam tubuh manusia ada 23 pasang. 23 pasang itu terbagi menjadi 2. 22-nya masuknya di dalam tubuh, 1-nya masuknya di dalam kelamin.
Entah cewek atau cowok, kromosom tubuhnya 22. Kelaminnya hanya satu, XX buat wanita, XY buat pria. Sehingga dapat disimbolkan rumusnya, kalau wanita itu 22AA plus XX, kalau pria 22AA plus XY. Gimana kalau misalnya di dalam tubuh orang itu kelebihan kromosomnya? Misalnya kromosom tubuhnya kelebihan 23AA plus XX. Nah, berarti si wanitanya itu nggak normal. Jadi ada sindrom, ada orang yang mengalami sindrom itu kalau kromosomnya itu kelebihan. Kelaminnya pun juga sama, misalnya 22AA plus XX, X-nya ada 3. Nah, itu bisa ada yang namanya penyakit. Tuh, ya. Nah, ini contoh gambar kromosom, bagian-bagiannya ada 4 bagian. Bagian yang pertama yang benang-benangnya itu disebut kromatid. Bagian yang kedua yang tengah-tengahnya buletan itu namanya sentromer. Bagian ketiga, bagian kromatid yang lebih pendek itu namanya lengan pendek. Bagian kromatid yang panjang itu namanya lengan panjang. Oke, ada 4 bagian ya di dalam kromosom. Next. Nah, berdasarkan letak sentromernya, kromosom ada bentuk-bentuknya lagi nih guys. Yang pertama ada yang namanya metasentris atau metasentrik. Itu juga apa-apa sama aja. Nah, berdasarkan letak sentromernya dia adanya di tengah-tengah nih. Ukurannya sama panjang seperti huruf V. Ini namanya metasentrik. Yang B ada yang namanya akrosentris. Sentromernya ada bagian yang lebih panjang dan agak pendek sedikit. Dia menyerupai huruf J. Itu akrosentris. Yang C, sentromernya agak maju lagi nih, tapi tetap ada bagian yang panjangnya menyerupai huruf F. Ini namanya submetasentris. Dan bagian D, nggak ada lengannya yang satu, sentromernya adanya di ujung. Ini menyerupai huruf I, itu namanya telosentris. Jadi diingetin, metasentris seperti huruf V, akrosentris seperti huruf C, submetasentris seperti huruf L, telosentris seperti huruf I. Nah, sekarang kita mengenal Bapak genetika, yaitu Bapak Gregor John Mendel. Nah, ini foto beliau ya. Jadi, Bapak Gregor John Mendel ini disebut sebagai Bapak genetika. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali mencoba mengawin silangkan tanaman kacang ercis. Nah, beliau ini mengawin silangkan tanaman kacang ercis memiliki beberapa alasan. Jadi nggak cuma asal menyilangkan aja, tapi beliau itu mempertimbangkan dan ada alasannya. Alasannya yang pertama itu katanya kacang ercis ini mudah dikawin silangkan. Alasan yang kedua, cepat menghasilkan keturunan. Alasan yang ketiga, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dan alasan keempat, memiliki sifat beda yang mencolok. Jadi sifat tanaman kacang ercis itu bersifat kontras. Entah dari warna bunganya, bentuk kacangnya, bentuk batang pohonnya, gitu ya. Jadi alasan Bapak Gregor John Mendel ini mengawin silangkan tanaman kacang ercis ini ya, ada 4 alasannya. Lanjut. Sekarang kita mengenal istilah-istilah genetika. Nah, istilah-istilah ini wajib banget kalian pahami. Ya, karena ini berkaitan dengan dihitungannya nanti. Jadi di materi ini kita ada belajar menghitung berapa persentase untuk keturunan-keturunan. Nah, istilah yang pertama ada yang namanya parental atau disingkatnya P. Parental ini artinya induk atau orang tua. Jadi simbolnya adalah P. Bisa P1 orang tua pertama, P2 itu orang tua nanti keduanya. Yang kedua ada filial, simbolnya adalah F. Ini artinya anak atau keturunan. Nah, di filial ini yang sering banget ditanyain di dalam soal. Ya, ingetin, parental simbolnya P artinya induknya, filial simbolnya F itu artinya anak atau keturunan. Yang ketiga ada gamet. Ingat ya, bacanya pakai huruf G bukan huruf J. Oke. Ya, gamet ini simbolnya adalah G, artinya adalah sel kelaminnya, jantan atau enggak betina. Nah, istilah yang keempat ada yang namanya fenotip. Ingat ya, fenotip. Fenotip itu artinya sifat yang terlihat atau sifat yang tampak yang bisa kita lihat dengan panca indera atau yang dapat kita rasakan. Di sini misalnya saya menuliskan contoh warna. Misalnya warna pada bunga. Ada warna merah, merah muda, dan putih. Nah, ini kan terlihat ya. Oh, bunga itu warnanya merah.
oh bunga itu warnanya merah muda, oh bunga itu warnanya putih. Nah, berarti itu adalah fenotip, sifat yang terlihat. Atau bisa juga bentuk ya. Bulat, keriput, boleh, itu namanya fenotip ya. Manis, asam, pahit, itu juga fenotip. Keriting, lurus, itu juga fenotip. Pokoknya yang terlihat dengan indera atau yang dapat dirasakan itu namanya fenotip. Temannya fenotip ada yang namanya genotip. Kebalikan dari fenotip, kalau genotip sifat yang tidak terlihat. Karena tidak terlihat, maka genotip itu pakai kode simbol. Nah, biasanya untuk menyimbolkan suatu sifat itu kita diambil dari awalan huruf depan. Huruf depan dari sifat fenotip yang dominan. Misalnya nih ya, dari 3 warna ini, merah, merah muda, sama putih, misalnya di soal itu warna merah dominan. Nah, warna merah kan diawali sama huruf M ya. Nah, berarti kita menyimbolkan fenotipnya, genotipnya itu pakai huruf M semua. Oke? Jadi asal mula huruf M ini diambil dari huruf depan dari soal yang dominan. Misalnya dari 3 warna ini warna merah dominan, berarti kita pakai simbol hurufnya M. Semuanya huruf M, cuma beda ukurannya aja. Karena warna merah dominan, maka simbolnya adalah M besar, M besar. Hurufnya ada 2. Tadi kenapa pakai huruf M? Karena diambil dari huruf merah, depannya huruf M. Kenapa dia hurufnya ukurannya besar? Tadi saya bilangnya merah dominan. Beda konsepnya kalau saya bilang putih yang dominan, berarti hurufnya bukan M, tapi hurufnya P. Dan si putihnya baru yang simbolnya P besar, P besar. Ya, kenapa ini M besar, M besar? Karena merahnya dominan. Lanjut merah muda. Merah muda itu kan warna campuran ya. Jadi kita menyimbolkannya M besar sama M kecil. Nah, putih karena dia nggak dominan, maka simbolnya adalah M kecil, M kecil. Ini kita nggak bisa menyimbolkan huruf P. Harus seragam pakai huruf M semua, karena tadi merahnya dominan. Ingat ya, pakai simbol huruf ini diambil dari huruf depan siapa yang dominan. Kalau misalnya ada warna hitam, abu-abu, putih, misalnya hitam dominan, berarti kita simbolnya pakai huruf H semua. Hitamnya H besar, H besar. Abu-abunya campuran ya, dia H besar, H kecil, putihnya H kecil, H kecil. Oke, jadi menyimbolkan huruf ini diambil dari siapa yang dominan. Ini namanya genotip. Fenotip yang terlihat, genotip yang pakai simbol. Sampai sini bisa dulu ya. Hurufnya M semua tadi karena warna merah dominan. Kalau dia P semua kalau putihnya dominan. Putihnya P besar, merahnya P kecil, merah mudanya P besar, P kecil. Kalau tadi putih dominan. Oke, lanjut ya. Yang keenam ada sifat. Sifat yang pertama adalah sifat dominan. Kenapa tahu dia dominan? Tadi kan saya bilangnya merah dominan dan simbol hurufnya besar ya. Jadi arti dari sifat dominan itu adalah sifat yang menutupi sifat pasangannya. Misalnya, ibu kalian rambutnya keriting. Bapak kalian rambutnya lurus, kalian keriting. Nah, sifat keritingnya itu diturunkan dari ibunya, berarti ibunya itu yang menutupi sifat bapaknya tadi yang rambutnya lurus, makanya yang keriting disebutnya dominan. Itu ya, jadi dominan itu artinya sifat yang menutupi sifat pasangannya, dia yang unggul. Nah, lalu ada intermediate. Intermediate itu campuran. Tadi merah muda kan bukan warna asli, dia warna percampuran. Ya. Jadi intermediate itu artinya sifat campuran, gabungan dari dominan dan resesif, dia nggak mau kalah. Tadi kita ambil contoh yang tadi, ibunya keriting, bapaknya lurus. Anak keduanya tadi, anak pertama kan misalnya tadi keriting, anak kedua rambutnya atasnya lurus, bawahnya keriting. Itu namanya intermediate, campuran, sama-sama kuat. Nah, kemudian yang ketiga ada si resesif. Resesif itu adalah sifat yang tertutup, sifat yang kalah. Tadi anak pertamanya kan keriting, nah berarti ayahnya yang resesif karena rambut lurusnya nggak muncul di anaknya. Gitu. Jadi dominan sifat yang menutupi sifat pasangannya, intermediate sifat campuran dominan dan resesif. Resesif artinya sifat yang tertutup oleh pasangannya. Kemudian yang ketujuh ada pasangan alelnya. Nih ini ya, pasangan-pasangan tadi kan dia dua-dua, berarti dia berpasangan. Pasangan yang pertama namanya homozigot.
Homo itu kan artinya sejenis ya. Jadi homozigot itu artinya pasangan sejenis. Nah, kita lihat ya, M besar sama M besar, dia sejenis. Berarti ini disebutnya adalah homozigot, pasangan yang sejenis. Kita lihat tabel yang kedua, M besar, M kecil. Sejenis enggak? Enggak. Karena yang satunya besar, yang satunya kecil. Nah, pasangan ini disebutnya sebagai pasangan heterozigot, pasangan yang berbeda jenis. Tuh ya. Nah, ini M kecil, kira-kira sejenis atau enggak? Sejenis, sama-sama huruf kecil kan? Nah, berarti dia juga sama, disebutnya homozigot. Oke? Jadi diingetin istilah-istilah genetika ini, kalian harus paham di sini dulu nih, sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal yang menggunakan istilah-istilah ini. Jadi diingetin, ada istilah yang pertama P, itu artinya induk, F, itu artinya anaknya, G itu artinya sel kelamin. Fenotip sifat yang terlihat, sifat yang dapat dirasakan. Dia pakainya tulisan, kata-kata. Kalau genotip dia adalah sifat yang tidak terlihat, makanya dia pakai simbol. Untuk menyimbolkan itu diambil dari huruf depan siapa yang dominan. Ingetin ya. Kemudian dominan itu artinya sifat yang menang atau sifat yang menutupi, dia disimbolkan dengan huruf besar-besar. Intermediate dia campuran, dia nggak mau kalah. Kalau resesif sifat yang tertutup, dia yang kalah. Kemudian pasangan alel kalau dia sejenis namanya homozigot, kalau dia berbeda jenis namanya heterozigot. Oke, sampai sini paham dulu ya. Lanjut. Nah, kemudian persilangannya terbagi menjadi dua. Ada yang namanya monohibrid dan ada yang namanya dihibrid. Kita belajarnya pelan-pelan ya, karena materinya cukup nggak rumit juga sih, lumayan sih. Kalau kalian mempelajarinya dengan memperhatikan materi dengan seksama, itu terasa mudah sih. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas yang pertama, ada persilangan monohibrid. Monohibrid itu artinya persilangan satu sifat yang berbeda. Ingat, arti kata mono itu artinya satu sifat. Mono itu kan satu ya. Jadi persilangan monohibrid itu adalah persilangan satu sifat yang berbeda. Misalnya mau menyilangkan warna bunganya aja. Misalnya mau menyilangkan rasa buahnya aja. Misalnya mau menyilangkan bentuk buahnya aja. Tuh, itu namanya monohibrid. Nah, monohibrid sendiri terbagi menjadi dua. Ada monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Tadi ya, dominan ingat ya, dia sifat yang menutupi. Kalau intermediate dia sifat yang campuran. Nah, monohibrid dominan penuh itu sifat dari hasil perkawinannya adalah bulat. Ini contohnya aja bulat ya. Maksudnya hasilnya akan 100% mengikuti induk gamet dominan. Ini bisa kata bulat itu maksud contohnya ada bulat sama keriput misalnya. Jadi ingetin kalau dominan penuh hasil anaknya 100% mengikuti induk siapa yang dominannya. Nah, misalnya nih ada warna mawar, ungu sama putih dikawin silangkan. Nanti anaknya warnanya ungu, karena dari ungu sama putih misalnya warna ungunya yang dominan. Tapi kalau misalnya ungu sama putih, misalnya putih dominan, anaknya bakalan putih. Jadi ingetin ya, hasil anaknya itu mengikuti siapa yang dominan kalau dia monohibrid. Bedanya dengan intermediate, kalau intermediate itu sifat dari hasil perkawinannya adalah setengah dari induk jantan maupun betina. Jadi dia campuran. Misalnya ada bunga merah dikawinkan dengan putih, karena dia intermediate campuran, berarti dua-duanya menang. Hasil anaknya merah muda. Jadi beda ya, kalau dominan penuh hasil anaknya mengikuti siapa yang dominan. Kalau intermediate hasil anaknya campuran dari kedua induknya. Ya, jadi harus dipahami nih. Hari ini kita bahas yang dominan penuh dulu aja ya. Next baru yang intermediate, nextnya lagi baru yang dihibrid. Jadi kita pelan-pelan dulu aja. Nah, kita bahas yang monohibrid dominan penuh dulu. Contohnya, bunga berwarna merah dengan genotip M besar tadi berarti merah artinya apa? Fenotip ya, karena dia terlihat. Genotipnya M besar. Berarti dia adalah yang dominan kan? Disilangkan dengan bunga putih dengan genotipnya M kecil.
Jika warna merah dominan terhadap warna putih dan F1 disilangkan dengan sesamanya, maka perbandingan keturunan F2-nya adalah, tuh ingetin, bunga warna merah. Genotipnya M besar, disilangkan dengan putih. Genotipnya M kecil. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka perbandingan F2. Tadi F itu artinya apa? Anak ya, jadi dia minta keturunan keduanya. Bukan keturunan satunya, tapi keturunan keduanya berapa perbandingannya. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita tulis dulu P1. Tadi P artinya apa? Induk ya, bener ya. Jadi kita tulis dulu. Orang tua pertama, genotipnya. Tadi genotip adalah yang simbol. Tadi disimbolkan, ini kan, M besar, mau dikawinkan dengan M kecil. Kita tulis genotipnya M besar, disilang atau dikawinkan dengan M kecil. Kemudian yang kedua, kita tulis fenotipnya dulu. Fenotipnya. Tadi M besar itu kode buat warna merah. M kecil kode buat warna putih. Sampai sini bisa dulu. Jadi langkah pertama dalam mengerjakan soal monohibrid atau persilangan, langkah pertama kita harus tulis orang tuanya dulu. Boleh fenotipnya dulu, boleh genotipnya dulu, terserah. Bebas. Kita di sini contohnya nulis genotipnya dulu. Oke, kita tulis simbolnya dulu. Yang mau kawin simbolnya adalah M besar dengan M kecil. M besar adalah kode buat warna merah, fenotipnya. M kecil adalah kode buat warna putih, fenotip. Sampai sini bisa? Kemudian yang ketiga adalah gametnya, si G ya tadi. Nah, karena ini pasangannya sejenis, M besar, berarti dia tadi apa pasangan sejenis? Homozigot atau heterozigot? Homo ya. Jadi karena dia homozigot, maka gametnya kita tulis satu aja, jangan dua-duanya. Ya. M besar, gametnya M besar aja. M kecil, gametnya M kecil aja. Karena sama-sama homozigot. Beda kodenya kalau M besar, M kecil. Itu gametnya nggak bisa satu M besar aja atau M kecil aja. Dua-duanya harus kita tulis. Karena sama-sama homozigot, maka kita turunkan satu huruf M besar, satu huruf M kecil. Oke, lanjut. Kemudian, M besar sama M kecil ini kita kawinkan. Jadinya M besar, M kecil. Nah, hasil dari gamet ini namanya F1. Tadi F simbolnya artinya apa? Anaknya ya. Jadi dapat M besar, M kecil itu dari gamet si M besar sama gamet M kecil. 100%. Kenapa 100%? Karena hasil anaknya cuma dia doang. Warnanya bukan intermediate, tapi dia merah. Kenapa? Karena kita lagi ngebahas dominan, kagak ada campurannya. Ya, jadi M besar itu warnanya merah. Tahu dari mana merah? Karena ada huruf M besarnya. Oke? Nah, kemudian ini belum selesai. Karena di soalnya minta dikawinin nih si F1-nya. Anaknya nih, disuruh kawin lagi dengan sesamanya. Nah, berarti karena dia mau kawin lagi, simbolnya P2. M besar M kecil, kawinlah sama M besar M kecil. Tahu dari mana dia yang mau kawin? Kan perintahnya F1 disilangkan dengan sesamanya. Hasil F1 kan dia nih. Nah, berarti dia kawin dengan dia. M besar M kecil kawin dengan M besar M kecil. Ya. Fenotipnya merah, kawinnya sama merah tadi. Kenapa bisa warna merah bukan merah muda? Karena kita lagi ngebahas dominan, bukan ngebahas intermediate. Kagak ada campuran. Gametnya karena dia pasangannya beda jenis, ya kan? Kodenya nggak sama kan? Beda, berarti dia si heterozigot. Karena dia heterozigot, maka kodenya nggak satu M-nya yang turun, tapi dua-duanya turun. M besar turun, M kecil turun. Ini juga sama, M besar turun, M kecil turun. Bedanya sama yang atas, tadi kenapa dia cuma satu huruf? Karena dia homozigot. Kalau ini karena dia berbeda huruf, maka M besarnya kita turunkan, M kecilnya kita turunkan. Oke? Kalau kayak gini kan enak ya, tinggal dikawinin aja. Nah, kalau kayak gini ada 4 nih. Kawinnya gimana? Kita selang-seling. Yang pertama, M besar dikawinkan dengan M besar dulu.
Yang kedua, M besar kawin dengan M kecil. Yang ketiga, M kecil kawin dengan M besar. Yang keempat, M kecil, M kecil. Atau kita bisa pakai papan catur ya. Gamet yang ini kita masukkan di kolom yang ini. Gamet yang ini kita masukkan ke sini. M besar kali M besar, M besar, M besar. M besar kali M kecil, M besar, M kecil. M kecil kali M besar dulu ya, baru M kecil. M kecil kali M kecil, M kecil, M kecil. Oke, pakai cara garpu boleh, pakai cara papan catur juga boleh. Nah, nanti hasil anaknya nih kita masukkan ke dalam ini. Nah, ini karena dia kita tulisnya kode-kode berarti dia genotip ya. Nih. M besarnya ada berapa? Dari yang ini hasil anaknya. Ada 1 kan? Berarti kita tulis 1. M besar M kecilnya ada berapa? 1, 2. Berarti ada 2. M kecilnya ada berapa? Ada 1. Ya. M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Nah, ini genotipnya. Fenotipnya. Oh, ini persentasenya. Ya, oke. Nah, dapat persentase ini dari mana? Karena anaknya cuma 1, kita tulis 1. 4 dari mana? Dari hasilnya. Tuh, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Karena minta persentase, maka dikali 100%. 100 bagi 4 kan 25. Nah, ini 2 perbandingannya 2/4 dikali 100%, yaitu 50%. Ini juga sama ya, 25% dari 1. Nah, fenotipnya M besar adalah simbol buat warna merah. M besar M kecil adalah warna merahnya. M besar M kecil juga merah, M kecil putih. Nah, berarti total merahnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti fenotipnya merahnya ada 3, putihnya ada 1. Kalau di persentase berarti 3/4, tuh 23 per 2234 dikali 100%, 75%. Kalau ini 25% sama ya tadi caranya. 1/4 dikali 100% yaitu 25%. Sampai sini paham gak nih? Bingung ya? Gak gampang kok. Nanti kita ada triknya juga. Ini cara untuk monohibrid dominan kalau perintahnya F1-nya disilangkan dengan sesama. Lanjut. Contoh yang kedua. Di sini saya kasih 3 contoh dengan tipe soal yang berbeda. Bunga warna merah, genotipnya M besar, sama ya tadi, berarti dia simbolnya adalah M besar menandakan bahwa dia adalah dominan. Disilangkan dengan bunga berwarna putih dengan genotip M kecil. Jika warna merah dominan terhadap warna putih dan F1 disilangkan dengan salah satu induknya, tadi kan soal yang pertama kalau F1-nya dikawinkan dengan sesama. Soal yang kedua, kalau F1-nya dikawinkan dengan induk, maka perbandingan keturunan F2-nya adalah, nah langkah pertama sama kayak tadi ya, tulis orang tuanya dulu atau simbolnya P. P1 genotip M besar kawin dengan M kecil. Fenotipnya berarti dia merah, M kecilnya putih. Gametnya, karena dia homozigot si M besarnya, berarti dia M besar. M kecilnya karena homozigot, berarti M kecil. Kita kawinkanlah M besar sama M kecil. Jadinya M besar M kecil. Nah, ini adalah F1 anaknya, hasil dari gametnya. Karena anaknya cuma 1, berarti dia 100%. Warnanya merah, ngikutin si induknya, kagak ada campuran, sama ya. Nah, perintahnya si F1 nih, M besar M kecil disuruh kawin sama salah satu induk. Ini kan induk ya, si P ya. Kita boleh mengawinkan dengan yang besar, boleh mengawinkannya dengan yang kecil, bebas. Kalau soal yang tadi, dia dikawinkan dengan dia karena perintahnya dikawinkan dengan sesama. Kalau ini disuruhnya dikawinkannya dengan salah satu induk. Nanti kita bahas dua-duanya. Mau kita kawinin dengan yang besar, dikawinkan dengan kecil, nggak apa-apa. Nah, ini kita contoh dikawinkannya dengan induk yang besar ya. M besar M kecil kawin dengan M besar M besar. Kita contohnya yang dominan dulu. Kemudian, fenotipnya merah kan, kodenya tadi. Ini juga merah. Gametnya, karena M besar M kecil adalah heterozigot, maka si pasangan alelnya kita turunkan. M besar turun, M kecilnya turun. Ini homozigot, berarti M besar aja. Oke, paham ya? Kenapa dia M besar M kecilnya turun? Karena dia heterozigot. Kenapa dia M besarnya doang yang turun? Karena dia homozigot.
Nah, kita kawinkan ke samping. M besar kawin dengan M besar. Jadinya apa? M besar ya. M kecil kawin dengan M besar. M besar M kecil, nggak boleh M kecil duluan. Nah, jadi M besar kawin dengan M besar, jadinya M besar nih F2-nya. M kecil kawin dengan M besar M kecil. Berarti ada berapa yang M besar? Ada 1. M besar M kecilnya 1. Perbandingannya 50%. Fenotipnya M besar, warnanya tadi apa? Merah. M besar M kecil merah, berarti merah semua. Berarti 100% warnanya merah. Beda ya sama yang tadi kan perbandingannya 1, 2, 1. Sama 3:1, tapi kalau ini 1:1. Fenotipnya karena kawinnya dengan induk yang dominan, maka hasilnya bakalan ngikutin yang dominan. 100% warnanya merah. Nah, gimana kalau kita kawinkan dengan induknya yang kecil atau yang resesif? Nah, ini contohnya di samping ya. M besar M kecil si F1 kita kawinkan dengan yang kecil-kecil. Gametnya M besar kita turunkan, M kecil kita turunkan. Ini M kecilnya kita turunkan. Kita kawinkan M besar kawin dengan M kecil. Oh, ini salah ya, maaf. Maksudnya M besar M kecil ya. M kecil kawin dengan M kecil, M kecil M kecil. Jadi perbandingannya 1:1 sama kayak tadi. Nah, kalau ini karena dia ada M kecilnya, maka perbandingannya merah berbanding sama putih. Maaf ya, ini M besar M kecil ya, karena M besar dikawinkan dengan M kecil. Nah, ini contoh yang ketiga. Kucing berambut hitam, nah ini kan juga fenotip ya, disilangkan dengan kucing berambut putih. Apabila warna hitam dominan dan F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan 12 kucing, berapa banyak kucing yang berambut putih? Kita tulis dulu genotipnya. Kenapa pakai H nggak pakai M? Karena di sini soalnya kagak ada bahasa merah-merah kan. Di sini tuh hitam dan putih. Kenapa pakai huruf H bukan P? Karena di soalnya bilangnya hitam dominan. Berarti kita simbolnya pakai huruf H. Si hitam kawinlah sama putih, berarti hitamnya simbolnya H besar nih. H kecil adalah simbol buat warna putih. Gametnya karena dia homozigot berarti dia H besar aja. Ini juga homozigot berarti H kecil aja. Kita kawinkan. Jadinya apa? H besar dan H kecil. Warnanya hitam ya, bukan abu-abu karena kita lagi bahas dominan. Dominan penuh monohibridnya. Kenapa bisa dominan hitam? Karena ada huruf H besarnya. Nah, katanya F1-nya disilangkan dengan sesama, bukan dengan induk. Berarti dia kawin sama dia. Ya, H besar H kecil, si F1-nya kawin sama H besar H kecil. Oke. Habis itu kita fenotipnya, ini warnanya hitam, kawin sama hitam. Gametnya, karena dia heterozigot, berarti dua-duanya kita turunkan simbolnya. Sama aja sih sebenarnya caranya. Kita kawinkan, atau pakai tabel. H besar kali H besar, H besar, H besar, H besar kali H kecil, H besar, H kecil, H kecil kali H besar, H besar, H kecil, H kecil kali H kecil, H kecil, H kecil. Maka F2 genotipnya ini kan, H besar ada berapa? Ada 1. H besar H kecil ada 2. H kecil ada 1. Fenotipnya H besar warnanya hitam, ya kan? H besar H kecil warnanya hitam, H besar H kecil warnanya hitam, H kecil warnanya putih. Berarti total hitamnya ada 3, putihnya ada 1. Nah, ini katanya pertanyaannya bukan persentase, tapi dia nanya kalau total anaknya ada 12, berapa kucing yang berambut putih? Putih kan di sini ada berapa? Ada 1. Berarti caranya 1 per tadi totalnya berapa? 4 ya. 1/4 dikali 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Berarti yang warnanya putih ada 3. Gimana kalau hitam? Hitamnya ada berapa? 3. Berarti dia 3/4 dikali 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 9 kucing yang warnanya hitam. Kalau contoh yang sebelumnya kan nanya persentase dan perbandingan. Nah, kalau soal ini saya kasih contoh kalau ada total berapa banyak hewannya. Nah, pertanyaannya kan bukan minta genotip, tapi dia minta putih. Putihnya kan ada 1. 1/4 tuh 2, 3, 4. Dikali 12. 12 dari mana? Dari total kucingnya.
Kalau tadi kan kita kawinkannya 100% karena persentase mintanya. Itu ya, paham ya? Gampang. Sekarang ada trik soal monohibrid. Kalau kalian udah paham tuh tadi jalan-jalannya si soal yang tadi, nah ini ada triknya sebenarnya. Jadi kalau ada soal PG nggak usah ngitung kayak tadi, itu lama. Nah kita ada triknya. Kalau kode di soalnya F1 dikawinkan dengan sesama atau F1 dikawinkan dengan F1, itu kalau dia minta fenotip perbandingannya udah pasti 3:1. 3-nya buat sifat yang dominan, 1-nya buat sifat yang resesif. Ini udah pasti, udah real. Ya, jadi diingetin kalau dia perintahnya F1 kali sesama, kalau soalnya minta fenotip, tadi fenotip sifat yang terlihat, berarti triknya perbandingannya 3:1. 3-nya buat sifat yang dominan, 1-nya buat yang resesif. Misalnya tadi warna merah sama putih, merahnya dominan, berarti warna merahnya ada 3, putihnya adalah 1. Misalnya hitam sama putih, hitam dominan, berarti hitamnya ada 3, putihnya ada 1. Misalnya lurus sama keriting, lurus dominan, berarti lurusnya ada 3, keritingnya ada 1. Ini misal ya. Genotipnya, perbandingannya yang pakai kode tadi simbol, berapa perbandingannya? 1, 2, 1. 1-nya buat homozigot yang dominan gede-gede, misalnya H besar, 2-nya yang hetero yang beda jenis, H besar, H kecil. 1-nya buat yang homonya yang H kecilnya. Nah, kalau misalnya perintahnya dikawinkan dengan induk, itu semuanya perbandingannya adalah 1:1. Ini buat yang nggak dominan, dikawinkannya dengan induk yang resesif. Kalau 100% dominan, kalau dikawinkannya dengan induk dominan. Genotipnya 1:1 juga. Nah, sekarang saya mau kasih latihan soal. Ya, silakan kalian kerjakan 2 soal ini. Kita pakai cara dulu, jangan pakai trik soal. Gampang banget ini. Oke, ya udah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.